Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di kondisi sekarang yang masih dalam kondisi pandemi corona. Nah, anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 11, yaitu hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan tentang sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran daring pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan belajar 3 tema ya, 3 subtema. Yang pertama, kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian yang ketiga, meneladani nilai-nilai perjuangan dakwah Rasul di Madinah. Baiklah, mari kita perhatikan timeline hijrah. Di sini ada tahun, ini tahun Masehi ya. Perhatikan ya. Kemudian di sini ada peristiwa. Kemudian di sini ada dakwah Nabi pas di Mekah ini ya, sebelum hijrah. Jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi awalnya di Mekah itu. Ini akan biar kita paham bahwa apa sih yang menyebabkan Nabi itu hijrah. Kemudian setelah sembunyi-sembunyi sebentar ya, kurang lebih selama 3 tahun, maka turun wahyu untuk dakwah secara terbuka. Sembunyi-sembunyi ini maksudnya adalah dakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Saudara, ayo kita masuk Islam. Saya adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran-ajaran yang telah melenceng di Mekah ini. Karena pada saat itu sebenarnya agama Nabi Ibrahim sudah ada di Mekah sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Agama tauhid ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang untuk memurnikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu tauhid atau Islam. Nah, kita lihat tahun 570 Masehi itu Rasulullah lahir. Kemudian wahyu pertama 610, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah. Rasulullah memperhatikan keadaan masyarakat ya. Kemudian setelah itu ada wahyu lagi untuk dakwah secara terbuka sini ya. Dakwahlah secara terang-terangan ya, ingatkan. Wa dzkurisma rabbika. Nah, itu ada ya ayat Al-Qur'annya. Nah, setelah mulai terang-terangan, banyak yang tidak suka. Ada tekanan dakwah di sini ya, antara 610 sampai dengan 615 Hijriah. Masehi maksud saya. Itu ada tekanan dakwah. Apa saja tekanan dakwanya? Dijauhi, Nabi Muhammad dijauhi ya. Kemudian Nabi Muhammad dikucilkan dari perdagangan, jual beli ya, di embargo. Kemudian sampai ada penyiksaan. Kapan penyiksaannya? Nanti di sini nih. Setelah ada tekanan dakwah, kemudian Nabi menyuruh beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah ya, hijrah ke negara seberang. Kemudian Hamzah, pamannya Nabi, masuk Islam. Hijrah lagi, suruh hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah ini ya, sahabat suruh hijrah ke Habsyah, namanya negara Habsyah. Nah, setelah Islam semakin kuat, maka semakin kuat pula tekanannya. Boikot dimulai. Ini di Mekah ya, 616 tuh. Kemudian berapa tahun tuh boikot? 4 tahun ya. Khadijah wafat.
Ini adalah orang-orang yang mensupport Nabi secara sosial ya. Khadijah wafat. Beliau ini saudagar kaya, kemudian turunannya juga turunan kuat. Kalau kita ibaratkan di sini, Khadijah ini adalah istri, anaknya pejabat gitu ya, kaya, dan Nabi Muhammad menikahinya, maka backingan di situ kuat secara sosial. Kan tapi ketika Khadijah wafat, maka backingan sudah berkurang. Abu Thalib wafat, pamannya juga ya, kakeknya ya, pamannya Abu Thalib ya, jadi wafat. Abu Thalib ini orang yang mendukung Nabi juga, membacking Nabi. Beliau orang yang kuat juga, penjaga, jenderal lah ibaratnya kalau di sini. Ketika wafat, orang yang mendukung Nabi sudah tidak ada. Maka tekanan semakin kuat, penyiksaan, embargo, kemudian ancaman pembunuhan. Maka para sahabat Nabi suruh hijrah ke Taif. Jadi sebelum hijrah ke Madinah tuh kaum muslim, umat Islam itu pada hijrah ke Habsyi, ke Taif ya. Nah di sini nih sebab-sebab salah satu hijrahnya adalah Baiat 1 dan Baiat 2. Ini adalah orang-orang Mekah ya, orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk menyatakan diri bahwa masuk Islam ya. Jadi orang Madinah ke Mekah, ke Nabi Muhammad, menyatakan bahwa mereka Islam. Kemudian setelah mereka menyatakan Islam sekitar 70 orang, mereka kembali lagi ke Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di Madinah. Ngerti ya? Jadi Nabi Muhammad dakwah di Mekah, kemudian para sahabatnya ada yang dakwah di Madinah. Maka Madinah semakin kuat di situ. Karena kenapa Madinah semakin kuat? Ibunya Rasulullah SAW adalah orang Madinah. Maka di sana banyak keluarga besar Nabi. Semakin kuat di Madinah, semakin kuat di Mekah, semakin tekanannya semakin kuat juga, ancamannya semakin kuat. Maka itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, salah satunya ya. Selain karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara sebab akibat di Mekah semakin tekanannya semakin kuat karena backingannya wafat nih, Khadijah, Abu Thalib. Di Madinah orang yang tadi baiat kemudian menyebarkan Islam, di sana Islam berkembang tambah kuat. Maka itu adalah pilihan yang rasional ya, Nabi hijrah ke Madinah untuk membentuk kekuatan baru di Madinah. Isra Mi'raj 622 Hijriah bulan Rajab. Maka pada saat itu 622 hijrahlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, itulah salah satu penyebab hijrahnya Nabi. Yang pertama karena seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada baiat dari suku Khazraj, dari orang-orang Madinah ya. Ada 2 baiat ya, mendukung Nabi, menyatakan keislamannya. Yang keempat, yang ketiga, yaitu Islam semakin kuat di Madinah. Itu ya. Silahkan baca lagi bukunya, di situ ada sebab-sebab hijrahnya. Nah, anakku semuanya, Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib akhirnya ya. Yasrib dulunya namanya Yasrib, kemudian setelah Rasul hijrah dirubahlah namanya Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, bersama dengan Abu Bakar. Jadi sahabat-sahabatnya tuh suruh hijrah dulu dari Mekah. Silakan kalian duluan hijrah semuanya. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq belakangan. Ini ya ilustrasinya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah berdua ya. Pada saat itu sudah mulai diancam pembunuhan ketika malamnya. Tetapi Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu sudah dikepung di rumahnya ya, dengan pasukan elit ya, kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan Islam. Akan tetapi Allah menolongnya dengan menundukkan mereka semua dengan ngantuk ya, tidur. Mereka sudah mengepung, akan tetapi tiba-tiba ngantuk tidur. Akhirnya Rasulullah keluar dengan Abu Bakar, berhasil keluar. Dan yang di dalam adalah Ali bin Abi Thalib, ponakannya ya. Yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib yang menggantikannya.
Maka pada saat terbangun, kaum kafir Quraisy terheran-heran dan kesal. Nah, kesalnya itu Nabi Muhammad sudah hijrah nih di perjalanan menuju Madinah kan. Di tengah-tengah perjalanan akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar lainnya bersembara, barang siapa yang mampu menangkap Nabi Muhammad dalam perjalanannya dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan diberikan unta 100 kalau tidak salah, dan uang ratusan juta kalau sekarang ya. Jadi akan diberikan hadiah yang luar biasa hadiahnya. Maka siapa yang berani pada saat itu, ini yang harus diingat ya, nama-nama ini. Suraqah bin Malik hendak membunuh Rasul di perjalanan hijrah. Ini ilustrasi Suraqah bin Malik ya. Nah, ketika dalam perjalanan itu tinggal melayangkan pedangnya ke Nabi Muhammad SAW ya. Akan tetapi Allah menolong Nabi Muhammad SAW dengan membuat kuda dari Suraqah bin Malik itu terjerembab. Kudanya tuh jatuh ke tanah, kesandung. Yang ngerti kesandung nggak? Jadi kudanya tuh jatuh. Maka pada saat itu Suraqah bin Malik meminta maaf, bersiasat ya, maafkan saya. Rasulullah memaafkan, kemudian berjalan kembali. Suraqah bin Malik masih di belakang ya, mengulangi lagi coba mengejar, akan pancung dari belakang. Ternyata kudanya jatuh lagi ke tanah. Minta maaf lagi Suraqah bin Malik, Rasulullah memaafkan. Berjalan lagi Rasulullah, kemudian yang ketiga kalinya ingin membunuh, ini pasti berhasil, saya akan memancung dari belakang. Gitu ya kira-kira kata Suraqah bin Malik. Tetapi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu membuat kuda ini terjerembab. Akhirnya bahkan Suraqah bin Malik tertimbun tanah padang pasir ya sampai perut dadanya. Maka pada saat itu Suraqah bin Malik benar-benar minta maaf kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan dan memaafkan. Akhirnya Suraqah bin Malik masuk Islam ya. Akhirnya mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mau niatnya membunuh, ini akhlak Rasulullah yang patut kita tiru. Kejelekan yang orang lain lakukan itu dibalas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan ya, berbuat ihsan. Ini yang membuat Suraqah bin Malik yang mau membunuh Nabi akhirnya masuk Islam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu tahu setelah Nabi hijrah di sana ya, di Madinah pindah menjadi pendatang ya, itu apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali di sana sehingga membuat kota Madinah atau Yathrib ini menjadi basis kekuatan Islam dan mampu melawan Mekah pada saat itu yang dikuasai kaum kafir Quraisy. Ini kita perlu tahu juga ya, muhajirin, penamaan muhajirin dan ansor. Ini bahasa Arab ya, muhajirin orang yang hijrah ya, hijrah. Ansor orang yang menolong. Jadi warga setempat ya. Jadi pertama kali Rasulullah datang ke situ karena ada sahabat yang tadi yang baiat di Mekah kemudian ke Madinah, sudah kuat di situ, sudah tahu bahwa ada Nabi di Mekah, banyak yang sudah masuk Islam. Kemudian keluarga besar dari Siti Aminah, Sayyidah Aminah, ibunya Nabi juga di situ. Maka di situ Nabi Muhammad sudah masyhur, sudah dikenal gitu ya. Kedatangannya sudah ditunggu. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang pertama kali membangun masjid, pusat kajian, pusat musyawarah umat Islam pada saat itu. Pendidikan semuanya di masjid. Ketika ada pertemuan, perkumpulan musyawarah di masjid, bangun masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang yang hijrah, yang tadi sahabat yang dari Mekah, pendatang, dengan penduduk setempat tuh dipersaudarakan. Ada yang dijadikan suami istri, dinikahkan, ada yang diangkat jadi anak,
begitu ya, ada di buku semua itu. Siapa yang disaudarakan menjadi saudara? Baca bukunya. Intinya Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan yang terakhir, ini yang unik dan ini juga yang menjadi contoh dari negara Indonesia mungkin yang inspirasi. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan penduduk Madinah yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Nabi Muhammad membuat sebuah aturan kesepakatan bersama penduduk Madinah. Perlu diketahui, penduduk Madinah tuh bukan hanya Islam saja yang tadi sudah masuk Islam. Ada Yahudi, ada Kristen ya. Bahkan ada yang Majusi, tapi yang kebanyakan Yahudi dan Kristen. Itu ya. Jadi antara Islam, Yahudi dan Kristen itu membuat perjanjian kesepakatan Piagam Madinah yang tujuannya untuk menjaga negara Madinah untuk tetap aman dan maju atas serangan atau apapun yang mencoba mengganggu negara Madinah. Tidak memandang Islam atau Yahudi, Kristen, tidak. Ini semua demi negara, kesatuan negara Madinah. Maka Piagam Madinah dibikinlah, salah satunya yaitu ketika ada yang menyerang, kita mempertahankan bersama-sama ya. Kemudian banyak di situ poin-poin Piagam Madinah ya. Dan teman-teman harus tahu semua di situ. Silakan cari apa poin-poin Piagam Madinahnya. Yang intinya adalah 3 ini Rasulullah lakukan di Madinah ketika telah sampai di Madinah. Anak-anakku kelas 7 SMPN 2 Japara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran. Dan jangan lupa terus baca buku Sirah Nabawiyah. Ada yang bagus itu buku Rahiqul Makhtum. Search di Google ya, Rahiqul Makhtum, bagus. Kita agar tahu Nabi Muhammad SAW perjalanan dakwahnya. Ini itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.